Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Diabetasol. Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kami menemani Anda yang saat ini mungkin sedang membatalkan puasa, menyantap hidangan, takjil, ataupun juga sedang untuk bersiap diri menjalankan ibadah sholat maghrib. Kami menemani Anda tentunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Untuk Anda yang saat ini sedang menghapuskan rasa lapar, rasa dahaga, nah kami juga akan menghapuskan rasa lapar Anda akan kabar-kabar politik, terutama di perbincangan kami. Nanti kami akan ajak Anda untuk bisa menyoroti bagaimana keterangan para saksi, para ahli yang diberikan oleh pasangan 03 sebagai pemohon di lanjutan sidang MK kali ini. Ini kemudian bisa meyakinkan para hakim, terutama terkait adanya peranan dari Presiden Joko Widodo untuk bisa memenangkan pasangan 02 dan juga ada faktor bansos di situ. Bersama saya Putri Viola. Dan saya Gita Mahlika. Pemirsa, selain perbincangan mengenai politik tadi, kita juga akan membawa Anda untuk melihat bagaimana kemudian lonjakan pemudik, arus mudik yang sudah terjadi di sejumlah daerah. Kami juga akan mengabarkan informasi mengenai seorang pegawai toko yang tewas di Tangerang, Banten. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Baik, nah kita akan buka jumpa kita malam hari ini dengan melihat momen Lebaran Idul Fitri yang menjadi berkah bagi pelaku UMKM di Tasikmalaya, Jawa Barat. Seperti yang dirasakan oleh perajin makanan Kembang Seroja yang sudah mendapatkan order sejak tanggal 10 Ramadan lalu. Menjelang Lebaran Idul Fitri selalu menjadi berkah tersendiri bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Tasikmalaya, Jawa Barat. Salah satunya dirasakan oleh perajin Kembang Seroja yang berada di Kampung Pasanggerahan, Desa Margalaksana, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Kembang Seroja merupakan makanan khas Sunda yang selalu dihidangkan di setiap acara hajatan maupun hari besar lainnya di setiap rumah-rumah. Nah, dan menyambut Lebaran Idul Fitri kali ini, Kembang Seroja selalu menjadi buruan masyarakat untuk pelengkap hidangan pada hari raya nanti. Sejak awal masuknya bulan Ramadan, salah seorang perajin Kembang Seroja mengatakan saat ini dirinya sudah kebanjiran order, bahkan sudah ada ratusan bungkus Kembang Seroja yang sudah siap dikirim ke pemesan. Satu bungkus Kembang Seroja yang berisi 50 biji dibanderol Rp37.500. Naik ya. Ya, berikutnya pemirsa, kota Salatiga dikenal sebagai salah satu surganya kuliner di Jawa Tengah. Nah, di sini ada satu menu kuliner legendaris yang juga cocok pemirsa untuk menjadi menu untuk berbuka puasa Anda. Namanya tumpang koyor. Tumpang koyor ini bisa dibilang menjadi salah satu menu favorit bagi warga Salatiga, Jawa Tengah untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Tumpang koyor Salatiga memiliki tekstur yang berbeda dengan makanan atau masakan tumpang lainnya seperti sambal tumpang. Karena di dalam tumpang koyor Salatiga terdapat kuah santan dengan bumbu rempah yang memiliki rasa gurih, manis, dan juga pedas. Serta memadukan tumpang yang merupakan tempe semangit dengan koyor yang merupakan otot sapi dengan rasa kaldu yang cukup memikat lidah. Salah satu penjual tumpang koyor yang menjadi favorit masyarakat, baik dari Salatiga maupun dari luar kota, yaitu tumpang koyor Bu Yusro, yang sudah mulai berjualan sejak tahun 1970 di Jalan Kingkar, Salatiga, dan dekat Terminal Tingkir, Salatiga. Dalam satu porsi tumpang koyor Salatiga ini berisikan potongan tahu, potongan koyor atau urat sapi, yang dipadukan dengan sayur urap atau kluban, serta tak ketinggalan tempe semangit. Tumpang koyor memang menggunakan bumbu rempah seperti masakan Indonesia pada umumnya, seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, laos, daun salam, serai, dan juga cabai merah.
tumpang koyor bikin ngiler. Nah, yang berikut ini juga nggak kalah bikin ngilernya. Ada iga panggang yang menjadi pilihan untuk berbuka puasa. Menarik untuk dicoba. Seperti apa kelezatannya? Nah, kita akan langsung saja lihat liputannya berikut ini. Di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, ada menu yang menarik untuk dicoba saat berbuka puasa. Salah satunya iga panggang Panglima. Warung iga panggang Panglima menyajikan iga panggang berukuran besar dengan baluran bumbu hot lemon ramai dikunjungi pengunjung jelang berbuka puasa. Ada 3 menu favorit pengunjung, yakni iga panggang barbecue, lemon hot, dan original. Menu iga panggang dengan baluran jeruk lemon panas, cita rasa khas Nusantara dapat menjadi rekomendasi Anda bersama keluarga untuk santapan berbuka puasa. Satu porsi daging panggang sapi ini dibanderol seharga Rp99.000. Iga panggang disajikan dengan kentang dan dilumuri oleh mentega. Bumbu yang meresap dan daging yang empuk menjadi ciri khas iga panggang Panglima di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Sebelumnya, potongan daging iga sapi asal Australia direbus dan dimarinasi dengan bumbu rahasia. Kemudian dipanggang di atas arang selama 10-15 menit, lalu dioleskan bumbu dasar barbecue, kemudian ditambahkan bumbu topping sesuai dengan pesanan. 3 potongan daging iga sapi berukuran besar, sedang, dan kecil disajikan dengan saus barbecue dengan cita rasa manis dan asam menambah cita rasa makanan ini. Bisa dilihat pemirsa, ini adalah untuk melengkapinya, karena Amal tadi pesan hot lemon untuk jenis toppingnya. Ini kita bisa tuangkan untuk lemonnya ini di atasnya supaya menambah cita rasa dari makanan ini. Nah pemirsa, gimana? Tertarik untuk datang ke sini? Tempat ini bisa menjadi rekomendasi Anda bersama keluarga untuk buka bersama maupun untuk santap malam. Nah, tempat ini berada di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, dibuka dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Nah, untuk teman-teman yang ingin buka puasa di sini harap datang lebih cepat karena memang di jam-jam buka puasa ini cukup ramai untuk para pengunjung yang ingin menghabiskan waktu dan menyantap iga panggang ini. Nah, sementara Amal akan menunggu waktu buka bersama kameramen saya Rian Syahrul. Untuk sementara demikian laporan saya langsung dari Tebet. Dari Jakarta, Kurnia Amal, Rian Syahrul, TV One mengabarkan. Bukan cuma itu kuliner di Jakarta, banyak lagi lainnya bisa jadi inspirasi Anda. Mungkin besok akan dikunjungi sebagai tempat bukber atau buka bersama. Nah, rekan kami Yohanes Leonardo akan mengantar kepada Anda. Tapi sebelumnya kita akan menuju ke Yogyakarta terlebih dahulu. Arga Dumadi juga akan menunjukkan kepada kita. Kira-kira kalau kita ke Yogyakarta, enaknya buka di mana ya? Arga, di mana seharusnya? Ya, Putri Viola dan pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk mencicipi hidangan yang sangat unik begitu di Jakarta. Kenapa saya bilang sangat unik? Karena ini namanya adalah balung dinosaurus. Nih, mungkin bisa kameramen untuk mengambil gambarnya. Ini adalah balung dinosaurus pemirsa. Tapi jangan kaget, karena ini sebenarnya adalah balung sapi atau tulang sapi yang ukurannya memang besar sekali. Jadi disebut sebagai tulang dinosaurus. Ini biasanya beratnya antara 1 sampai 1,5 kilogram dan bisa dimakan untuk 4 orang pemirsa. Harganya ini 96.000 ya, dan ini dibakar begitu. Selain itu di depan saya juga ada, ini namanya adalah sop skenkel. Ini Rp27.000. Jadi untuk Anda yang memang suka untuk makan sumsum ya, ini ya. Nanti juga bisa diminum, ini kuahnya sudah ada sedotan juga. Kemudian juga ada ini sop balung gajah. Ini 10.000 aja pemirsa. Untuk Anda yang memang cukup telaten ya untuk makan daging-daging yang masih nempel di balungan-balungan yang besar seperti ini, nah ini cocok sekali. Dan juga untuk yang paling gampang dimakan ini, mungkin kalau umpamanya nggak mau ribet, ada namanya ini sate sugih. Sate sugih ini adalah sate sapi biasa pemirsa. Nah, yang jadi primadona di sini di tempat saya mengabarkan itu adalah balung dinosaurus bakar. Yang pertama saya kenalkan kepada Anda tadi. Kira-kira gimana sih rasanya? Apakah rasanya juga bakalan sespektakuler ukurannya? Nah, coba saya cicipin dulu ya pemirsa ya. Oke, ini coba kita potong dulu. Ya, dan ternyata ini cukup gampang buat dipotong. Ini langsung pada jatuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke.
Saya cicipin dulu sedikit pemirsa. Oke. Dan di atasnya ada taburan cabai nih, jadi buat yang suka pedas, mantap nih. Saya lagi deh cicipin lagi pemirsa. 26 PL. 26-nya pendopo loro. Nih. Nggak perlu pakai pisau, ternyata gampang. Saya coba celup ke kuahnya ya. Ini udah ada nasi depan saya, rasanya pingin langsung saya makan pakai nasi pemirsa. Tapi tunggu dulu ya. Kita cicipin satu-satu dulu. Dan yang selanjutnya, ini adalah sate sugih. Yang saya bilang kalau mamanya nggak mau ribet, nah mungkin pesennya ini aja pemirsa. Ini adalah sate sapi. Bumbunya sih kalau dilihat ini kuahnya juga mungkin mirip ya, kuahnya kuah-kuah kecap gitu. Jadi untuk yang suka manis, ini pas. Tapi jangan khawatir, ada juga pedesnya karena bisa dikasih cabai seperti ini. Saya cicipin dulu sedikit. Dagingnya empuk, agak kenyal dikit sih, tapi empuk yang jelas, gampang untuk digigit, kemudian juga gampang nelannya otomatis ya pemirsa ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah sop skengkel. Nah, kalau yang lain tadi saya udah ngicipin daging-dagingnya, saya langsung mau ke menu utamanya, yaitu minum air yang ada di tengah-tengah sini ya pemirsa ya. Ini sudah ada airnya, jadi kita coba untuk merasakan sumsumnya itu kayak apa. Oke, mohon maaf agak berdiri dikit ya. Enak pemirsa, gurih rasanya. Ini rasanya gurih, jadi mungkin untuk Anda yang memang sudah merasa kalau ini manis, nah ini bisa dipadukan dengan yang ini karena emang rasanya gurih, jadi bisa cukup menetralkan juga lidah kita, dan semuanya ini rasanya bakalan nikmat banget kok dimakan pakai nasi putih panas. Dan yang terakhir sih, ini saya juga udah disediain es krim pemirsa. Nah, ini es krimnya, ini adalah pencuci mulut. Jadi kalau mamanya mulutnya ini kayaknya udah berminyak banget semuanya pemirsa, karena makan daging yang dibakar, kemudian juga ada daging yang ini di sop gitu. Nah, Anda pingin mencuci mulut yang manis-manis, nah ini udah ada es krim juga di sini gitu pemirsa. Gimana pemirsa dan Putri Viola, apakah udah ngiler? Karena saya yang mencoba menjelaskan kepada Anda aja sebenarnya ini udah ngiler juga pemirsa, pingin lanjut makan. Kalau gitu kita balik ke Jakarta barengan sama Putri Viola. Terima kasih Arga Dumadi, yang memang ini sepertinya hidangannya sangat bikin ngiler kita semua dan tentunya para pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih Arga, dan selanjutnya dari Arga kita akan menuju ke Yohanes Leonardo yang berada di Jakarta. Ardo, seperti apa menu berbuka puasa di Jakarta pada hari ini? Ya, selamat malam Agita dan juga pemirsa, dan selamat berbuka buat teman-teman yang baru aja buka puasa. Dan untuk buka puasa juga nih kita nggak ketinggalan, kita di sini ada di Soto Tangkar Tanah Abang Jakarta Pusat yang akan melihat proses pembuatan dari soto tangkar. Soto tangkar itu merupakan soto khas Betawi, tapi punya sedikit perbedaan dengan soto Betawi. Ini merupakan proses pemotongan daging-daging dan campurannya mulai dari babat, kikil, dan juga sate iga yang akan dipadukan dengan kuah santan yang tentunya berbeda dengan soto Betawi. Dan juga pemirsa, saya nggak mau kalah karena pemirsa di rumah dan juga rekan-rekan kami di studio pasti udah pada buka puasa. Saya juga akan ngajak teman-teman untuk nontonin saya makan soto campur dari soto tangkar yang ada di Tanah Abang Jakarta Pusat. Dan ini merupakan gambar yang akan ditunjukkan oleh rekan saya, Karentio Dimas. Ini ada kuahnya, lihat, Anda bisa lihat sendiri kuahnya berwarna kemerahan. Di mana kuah kemerahan ini berbeda dengan kuah soto Betawi, karena campuran dari kuah soto tangkar ini dicampur dengan potongan lengkuas, air dari campuran kencur, juga air asam Jawa, sehingga warnanya lebih kemerahan. Dengan santannya berbeda dengan soto Betawi yang biasa
orang-orang atau pemirsa di rumah mungkin makan di soto Betawi masing-masing. Dan ini adalah potongan sate iga. Potongan sate iga yang nantinya jadi bagian dari soto campur yang dibanderol seharga mulai dari Rp25.000 di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan kalau boleh saya saranin pemirsa, kalau pemirsa mau mampir ke soto tangkar yang ada di Tanah Abang ini, datang buru-buru. Kenapa? Karena ini penuh banget. Karena ini merupakan pilihan dari warga setempat, warga kantoran, warga setempat yang juga ingin buka puasa di soto tangkar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan saya akan mengajak Anda ke meja tempat saya akan makan nih. Di sebelah kiri saya, ini sudah tersaji satu coto campur, soto tangkar, dengan ada sate iga. Ini pemirsa, langsung saya akan duduk di sini. Ini namanya soto tangkar. Dia campuran soto daging, iga, babat yang dipadukan dengan kuah yang berwarna kemerahan. Ini ada babatnya, ada dagingnya. Nih di sini ada dagingnya. Sementara di sini ada kikil. Langsung aja campuran kuahnya yang katanya ini lebih seger kalau dibanding sama soto Betawi. Dan ini adalah sate iga. Bisa kita lihat di sini pemirsa, sini sate iganya udah pakai kecap. Bisa teman-teman lihat di studio maupun juga di rumah nih. Ini namanya sate iga yang dicampur nantinya sama kuah soto tangkar. Gimana sih rasanya? Saya nggak bakal ngajak pemirsa makan. Kenapa? Karena pemirsa di rumah pasti udah makan lebih dulu daripada saya. Jadi saya akan ngajak kameramen saya makan. Bang Dimas, ayo kita makan sama-sama. Kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ternyata memang benar pemirsa. Untuk kuahnya sendiri, ini rasanya lebih kecut dan lebih asam karena campuran lengkuas, air asam Jawa maupun juga kencur yang bikin rasanya lebih seger ketika masuk ke mulut. Dan ketika dicampur ke nasi, ini rasanya luar biasa. Selain nyobain kuahnya, saya akan nyobain juga daging-dagingan dan juga sate yang tadi udah saya potong. Satenya juga dibakar mateng banget sampai rasanya nggak overcook, nggak juga undercook. Jadi rasanya pas, nggak kematangan, nggak juga kurang mateng. Sementara itu daging-dagingannya rasanya tuh kayak lumer dalam mulut. Jadi saya susah nih untuk ngedeskripsinya seperti apa karena rasanya enak banget. Kalian tuh bisa juga bisa campur dengan kerupuk emping. Kerupuk emping karena kita tahu di Indonesia tuh rasanya kalau nggak pakai kerupuk kurang gitu. Nah kita campur di kuahnya supaya seger dari kencur dan kuahnya bisa kerasa langsung dengan emping ke mulut saya. Rasanya enak banget. Dan teman-teman selamat berbuka. Sedikit mengenai sejarah soto tangkar sendiri sebenarnya dua versi. Versi pertama, soto tangkar merupakan soto atau kuliner yang sudah ada sejak zaman pendudukan Belanda dulu. Namun, kenapa disebut soto tangkar? Karena pada zaman pendudukan Belanda saat itu, para menir atau para tuan dari Belanda itu memberikan daging cuma-cuma kepada para rakyat jelata untuk kemudian disantap. Dan potongan dagingnya hanya sedikit karena ada di sate iganya. Itulah yang kemudian disebut soto tangkar. Sementara Baik, terima kasih Yohanes Leonardo. Ini luar biasa ya, sekalian kuliner dan juga sekalian menceritakan mengenai sejarahnya. Terima kasih Ardo dan juga Arga Dumadi, informasi langsung dari Makanan Berbuka. Dan sesaat lagi pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam akan hadir bersama Putri Viola dan juga berdialog dengan sejumlah narasumber dengan tema nyanyian saksi soal Bansos Jokowi. Sesaat lagi. Sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU di Mahkamah Konstitusi untuk pemilihan presiden masih terus berlangsung. Pada Senin kemarin, kubu Anies Muhaimin sudah menjalani sidang pembuktian saksi dan ahli. Pada kesempatan itu, 18 orang yang terdiri dari 11 saksi fakta dan 7 saksi ahli sudah didengarkan keterangannya di muka sidang.
Dan sejak pagi hingga sore tadi, giliran kubu Ganjar Mahfud yang mengajukan 19 saksi dan ahlinya untuk didengarkan keterangannya oleh Majelis Hakim yang dipimpin Ketua MK Soehartoyo. 10 orang saksi fakta dan 9 orang saksi ahli sudah memberi pandangan yang menguatkan adanya penyimpangan pada proses pemilu yang berdampak terhadap hasil selisih suara Pilpres 2024. Sejumlah pernyataan saksi maupun ahli ini tentu mendapatkan reaksi yang cukup tajam dari kubu Prabowo Gibran sebagai pihak terkait. Tim hukum pasangan 02 ini tentu tidak begitu saja menerima pandangan dan argumentasi yang disampaikan para saksi dan ahli pasangan Ganjar Mahfud. Lalu, akankah Majelis Hakim MK yang menjadi garda terakhir pencari keadilan konstitusi ini mampu menarik benang merah dari benang kusut sengketa Pilpres kali ini? Mungkinkah keterangan saksi dan ahli baik dari pasangan Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud akan berubah menjadi pandangan yang saling melengkapi satu sama lain? Lalu bagaimanakah strategi tim hukum Prabowo Gibran mengantisipasi kesan 2 lawan 1 di sidang MK yang akan berlangsung hingga 18 April mendatang nanti? Terlebih jika kemudian 4 orang pembantu presiden yang dinanti kehadirannya pada Jumat mendatang akan memberikan keterangan yang cukup memberi amunisi bagi pihak pemohon. Kalau pada hari Minggu malam lalu di program yang sama, Apa Kabar Indonesia Malam, kami mengatakan bahwa lanjutan proses persidangan MK yang berlangsung 1 April kemarin ini merupakan proses yang sangat penting, di mana adu ahli, adu kemudian juga saksi dilakukan oleh pihak pemohon, kemudian juga pihak terkait untuk bisa membuktikan siapakah kemudian yang nanti akan dikabulkan gugatannya oleh Hakim MK. Ini kita bisa bilang adu sakti. Nah, mulai hari kemarin, hari Senin kemarin, kita sudah mendengarkan jajaran saksi, jajaran ahli yang dikeluarkan pasangan 01, pasangan 03 juga. Selama 2 hari ini, mereka memberikan keterangan, kesaksian menurut pandangan mereka mengenai proses pemilu yang berjalan. Apakah kemudian yang mereka sampaikan bisa meyakinkan para Hakim MK? Bagaimana dengan pandangan dari pasangan 02 sebagai pihak terkait? Kita akan bahas malam hari ini. Sudah hadir di samping saya yang juga merupakan tim hukum dari pasangan 02 Prabowo Gibran, yaitu Bang Martin Lukas Simanjuntak. Selamat malam Bang Martin. Selamat malam Mbak Putri. Baik, dan untuk bisa memberikan pandangannya dari hukum tata negara sudah hadir juga di samping saya Bang Margarito Kamis. Bang Margarito, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sudah terhubung juga pakar hukum tata negara lainnya yang juga akan memperkaya pandangan ataupun sudut pandang kita melihat proses persidangan yang sudah berlangsung, mendengarkan keterangan saksi ahli ini selama 2 hari kemarin dan juga hari ini, yaitu Prof. Denny Indrayana sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, kita tinggal menantikan kehadiran yang juga nanti akan lewat daring, yaitu kuasa hukum atau perwakilan kuasa hukum dari tim Ganjar Mahfud pasangan 03 Pak Sira Prayuna. Kami sudah sajikan tadi sedikit cuplikannya. Bang Martin, bisa langsung saja kita akan mulai dengan memberikan penilaian. Sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh saksi, ahli dari pasangan 03 pada hari ini. Bagaimana penilaiannya? Ya, yang pertama begini, karena sengketa Pilpres ini kan hasil yang diperiksa dan diadili ya. Nah, dari yang kita amati hari ini, baik ahli maupun saksi-saksi yang dihadapkan ke depan persidangan dan diperiksa ini, menurut pendapat kami dan tim, ini tidak cukup untuk membuktikan dalil yang ada di posita dari pemohon 02, pemohon nomor 2 maksudnya ya. Dari saksi fakta juga mereka itu kan bawa ada sekitar 11. Dan representasi dari kehadiran saksi itu tidak cukup menurut hemat kami untuk membuktikan adanya setidaknya selisih 9% lah. Kita jangan berbicara selisih dengan suara pasangan Ganjar Mahfud. Kalau itu kan udah seperti langit dan bumi ya. Kita berbicara mengenai ketentuan apabila ingin dihadapkan terhadap 2 putaran. Berarti kan harus ada 9% suara yang hilang nih dari 02. Nah, dari pemeriksaan saksi hari ini sayangnya tidak ada gitu ya. Yang dibahas itu apa? Gunung Kidul, terkait adanya seseorang yang menghalangi presiden,
membentangkan spanduk yang mana kita tahu lah yang namanya presiden kalau dihalangi seperti itu ya, kalau saya sih terus terang nih bersyukur hanya ditangkap, karena kalau membahayakan kan sebenarnya mungkin bisa diambil tindakan yang lebih gitu, tapi kita masih mengapresiasi lah, masih diberikan tindakan yang standarnya sesuai dengan hak asasi manusia. Baik. Lalu yang dipersoalkan mengenai lagu Oke Gas. Sebenarnya kalau mereka jeli ya, lagu Oke Gas itu ada dua versi. Ada lagu Oke Gas yang sudah viral sebelum digunakan oleh Prabowo Gibran. Ada lagu Oke Gas yang digunakan ofisial untuk kampanye Prabowo Gibran. Yeah. Nah tadi yang ditayangkan itu Oke Gas itu adalah Oke Gas lagu awal yang viral tanpa ada dukungan terhadap Prabowo Gibran. Dan tidak ada asosiasinya terhadap pengkampanyean di wilayah sebagaimana dimaksud oleh saksi tadi. Jelas kok itu senam, semua gembira, yang gembira. Tidak ada arahan-arahan untuk memilih Prabowo Gibran di acara senam tersebut. Dan apabila ada screenshot oleh salah satu kepala daerah mengatakan 02 paling pas atau apa, itu tanggung jawab dia selaku kepala daerah yang juga adalah politisi. Itu hal yang berbeda. Nah, sayangnya secara fundamental juga saya lihat nggak ada tuh selisih 9% sehingga pemilu itu harus langsungkan putaran kedua. Lalu yang berikutnya mengenai masalah terkait PJ, pelaksana jabatan. Ini lebih menyakitkan lagi Mbak Putri. Coba nanti lihat ya di daerah Sulawesi Utara, di kota Manado, di Kabupaten Bandung, di Cirebon, di Ponorogo, di Surabaya, dan di daerah lain yang sudah kami siapkan datanya. Itu semua kepala daerah definitif dari partai-partai di luar dari partai Koalisi Indonesia Maju. Menang nggak mereka melawan Prabowo Gibran? Kalah juga. Jadi kalau kita dalil-dalilkan mengenai pelaksana jabatan sebagai penentu kemenangan Prabowo Gibran, enggak. Di daerah mereka sebagai kepala daerah pun mereka kalah. Di Bali juga banyak itu. Yang mereka kalah, kepala daerahnya itu merupakan kader PDI Perjuangan. Jadi ini memang kehendak rakyat. Apalagi? Oke, baik. Itu saja sih kalau dari saya. Baik, itu penilaian ataupun juga pandangan dari kuasa hukum pasangan 02. Prof Denny, kalau melihat pandangan dari Bang Martin, artinya memang tidak cukup meyakinkan para saksi, para ahli ini yang diajukan oleh pasangan 03 pada hari ini. Menurut pengamatan dari Prof Denny seperti apa? Kalau terkait dengan saksi dan ahli, memang sengketa pemilihan presiden ini punya tantangan berkali-kali lipat dibandingkan pemeriksaan perkara-perkara hukum lainnya. Salah satunya karena sifatnya yang speedy trial. Artinya pemeriksaannya cepat, dibatasi waktu, untuk Pilpres ini hanya 14 hari kerja. Lebih singkat bahkan dibandingkan jika sengketa hasil pemilihan umum legislatif yang diberi ruang 30 hari kerja. Jadi dengan waktu yang hanya 14 hari kerja, dengan 800.000 TPS lebih, dari bacaan saya atas berbagai putusan sengketa Pilpres sebelumnya sejak 2004, 2019 terakhir, dan bahkan melihat apa yang sekarang terjadi di tahun 2024, memang dua aspek kuantitatif dan kualitatif itu tidak terhindarkan. Di 2019 misalnya, meskipun Undang-Undang 7 2017 sudah memberikan kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran TSM yang diserahkan kepada Bawaslu, tapi dalam pertimbangan putusan MK, yang kebetulan kami sendiri adalah kuasa hukum Prabowo Sandi saat itu, kami menyimak bagaimana putusan MK, dikatakan memang sengketa TSM yang kualitatif itu diberikan kepada Bawaslu. Tetapi jika Bawaslu tidak melaksanakan tugasnya dan jika ada persoalan-persoalan konstitusionalitas, maka memang diambil alih oleh Mahkamah. Jadi dalam putusan-putusan 2004 sangat jelas, karena di situ belum ada Undang-Undang 7 2017. MK dengan jelas mengatakan mereka punya tanggung jawab konstitusionalitas
tidak hanya pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar memeriksa sengketa hasil pemilihan umum, tapi juga dikaitkan dengan prosesnya yang harus sesuai prinsip pasal 22 ayat 1 langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Nah, dalam konteks Pilpres 2024 sebenarnya nuansanya tidak berbeda ya. Pertama tentu ada sengketa angka, ada sengketa yang terkait dengan kualitatif, dan ini sangat sulit pasti dibuktikan karena rentang suaranya memang sangat jauh. Tetapi kemudian di luar itu ada persoalan prosedur terkait dengan pendaftaran pasangan calon, lebih khusus terkait dengan Gibran Rakabuming Raka. Kita lihat ada ahli yang dihadirkan baik di 01 maupun di 03 menyoal bahwa pendaftaran misalnya tidak sesuai dengan PKPU yang tidak dirubah setelah putusan MK dan seterusnya. Itu terkait dengan kandidasi, proses yang dianggap problematik. Yang ketiga, masih terkait pelanggaran TSM, kita lihat keterangan-keterangan tentang bantuan sosial. Dan ini menarik, kenapa? Karena kemudian hari Jumat, berbeda dengan sidang-sidang MK sebelumnya, MK memutuskan untuk memanggil menteri. Ada 4 menteri yang akan didengarkan keterangannya. Mengapa ini menarik? Karena di tahun-tahun sebelumnya, di Pilpres sebelumnya, permintaan semacam itu bukan tidak ada. Tapi MK relatif tidak mau melakukan, dan bahwasannya besok hari Jumat itu dilakukan, itu menunjukkan dengan terang, meskipun Pak Soehartoyo mengatakan kami tidak ingin dianggap berpihak, sehingga permintaan dari para pihak untuk menghadirkan menteri kami tolak. Tetapi ini adalah inisiatif MK sendiri, Mahkamah sendiri untuk menghadirkan para menteri. Itu adalah kalimat atau pilihan sikap yang diberikan, pesan yang diberikan oleh Pak Soehartoyo MK bahwa mereka ingin independen. Mereka ingin persidangan ini, kalaupun memanggil menteri, itu adalah karena mahkamah yang butuh keterangan menteri. Tetapi dari situ saja sudah kelihatan bahwa mahkamah tidak saja bicara tentang suara, hasil, tetapi juga tentang kualitas, tentang prosesnya. Apakah ada problem dengan bantuan sosial? Baik. Yang keempat, yang sering saya baca dan saya lihat, dan di persidangan juga muncul adalah apa yang disebut dengan apakah konstitusional posisi Presiden Jokowi. Apakah cawe-cawe itu mempengaruhi proses dan kemudian bisa menyebabkan kemenangan salah satu pasangan calon. Mereka kelihatannya mendengarkan keterangan ahli dan saksi yang sekarang dihadirkan dengan maksud memperjelas paling tidak 4 pasal itu. Tentu ada hal-hal lain yang muncul. Lagi-lagi kalau kita bicara kuantitatif, munculnya Sirekap, ahli-ahli IT, isu tentang perlu atau tidaknya audit forensik, itu kan terkait dengan Sirekap dan angka dan kuantitatif. Tapi itu pun bahkan bersinggungan, tidak bisa dipisahkan dengan kualitas. Karena kalau bicara angka saja, tentu tidak kemudian perlu menghadirkan sedemikian analisis yang sebenarnya kait-mengkait dengan kualitas bagaimana IT itu problematik. Baik. Jadi menarik ini untuk nanti juga mendengarkan bagaimana pasangan 02 hadirkan saksi dan ahli. Memang kalau kita bicara saksi dalam artian suap, saya sampel itu akan sangat sulit. Bayangkan selisih suaranya sedemikian banyak. Dan kalau ingin mengcover seluruh Indonesia, tidak mungkin kita menghadirkan saksi yang bisa mengcover dari Sabang sampai Merauke. Karena itu saya sepakat, ada diskusi kami dengan salah satu tokoh bahwa memang tidak terhindarkan untuk melihat kuantitatif, tapi juga kualitatif. Baik, sampai di situ mungkin poinnya Prof Denny yang kami terima. Nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda. Kami akan segera kembali saat lagi. Mengenai korelasi antara angka kemiskinan dengan bansos yang saya sudah perlihatkan tabelnya tadi, bahwa secara normatif di berbagai belahan dunia yang mengikuti format World Bank, bahwa yang disebut dengan social safety net atau social protection itu menurun ketika krisis itu sudah mulai pulih. Nah, sementara yang terjadi
bahwa tingkat kemiskinan yang menurun, inflasi yang terkendali, tapi malah bansos, terutama 2024, meningkat secara sangat tajam. Jadi menurut saya, ini ada kepentingan elektoral dari presiden yang notabene puterannya sedang berkontestasi di dalam Pilpres. Kita baru saja mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh salah satu ahli yang didatangkan oleh pasangan 03 dalam persidangan tadi. Didin Manhuria mengatakan bahwa dugaannya bahwa bansos ini diberikan karena angka pemberian bansos begitu meningkat di saat kemudian tingkat kemiskinan ini menurun angkanya. Ini ada hubungannya dengan meningkatkan elektabilitas dari pasangan 02 di mana putra dari Presiden Jokowi ini juga menjadi cawapres di pasangan 02. Kita sudah terhubung juga dengan narasumber berikutnya seperti yang sudah sempat saya sampaikan dari tim hukum pasangan 03, Pak Ganjar kemudian juga Prof Mahfud MD. Ada Pak Sira Prayuna sudah bergabung secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sira. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, Pak Sira, kami sudah mengikuti juga bagaimana proses persidangan pada hari ini. Tadi Bang Martin selaku tim hukum dari pasangan 02 mengatakan bahwa saksi ahli yang datangkan oleh 03 nih tidak cukup untuk membuktikan dalil, tidak bisa meyakinkan. Silakan Pak Sira tanggapannya. Biasalah kayak kalau pihak terkait mengatakan tidak cukup, yaitu bagian dari cara dia untuk meyakinkan dirinya bahwa apa yang dicoba dipertahankan dengan bangunan logika dan argumentasi. Kemudian hari ini kami dari tim hukum 03 mengajukan beberapa 9 orang ahli dan 10 orang saksi fakta. Dan saya kira bahwa apa yang tadi berkembang di dalam persidangan telah memberikan satu gambaran yang komprehensif tentang baik itu tentang Sirekap, kemudian tentang persoalan administrasi negara, kemudian tentang hukum tata negara terkait dengan peraturan KPU nomor 19 dan putusan Mahkamah Konstitusi 90 itu sudah terjawab dengan gamblang, segamblang-gamblangnya, dan juga didalami oleh para hakim untuk mengetahui secara persis terhadap apa yang dikemukakan baik oleh ahli maupun oleh saksi fakta kami. Baik, Bang Margarito melihatnya seperti apa? Apakah kemudian dari keterangan-keterangan para ahli ini sudah bisa cukup membuktikan bahwa adanya cacat prosedural pada proses pelaksanaan pemilu, adanya digunakan bansos di sana, kemudian juga proses dari pencalonan Mas Gibran sendiri sebagai cawapres 02 ini sudah bisa diterangkan secara gamblang oleh para ahli dan juga saksi? Iya, kita mulai dengan ahli yang tadi bicara soal bansos itu ya, yang menurut beliau di berbagai negara bansos itu akan dikurangi jumlahnya kalau krisisnya sudah berlalu, pertumbuhan sudah naik begitu ya. Tapi di kita kok malah terus meningkat gitu kan. Lalu tadi juga beliau bilang bahwa bansos itu punya korelasi, dapat diduga bahwa bansos itu untuk kepentingan elektoral gitu ya, karena Gibran itu anaknya Pak Jokowi gitu ya. Kalau Anda di kampus, boleh jadi iya. Kalau di kampus ya, Anda bikin disertasi begitu, ya mungkin bisa dibilang oke, gitu, ada korelasi begitu ya. Tapi masalahnya adalah ini berbeda dengan di peradilan. Peradilan itu mesti ada sesuatu yang, mesti ada keadaan yang nyata yang menunjukkan kalau begini jadi begini. Jadi ada media yang menghubungkannya gitu. Medianya apa? Nah ini analisis tadi. Kalau analisis oke saja gitu, tidak ada masalah. Dan orang-orang sekolah mengerti kok. Kalau Anda ambil paradigma ini, sudutnya begini, hasilnya begini. Kalau Anda geser sudutnya, itu berbeda lagi. Namanya paradigm. Jadi titik tolaknya, premisnya mayornya Anda bikin begini, premis minornya begini, hasilnya konklusinya akan begini. Itu biasa. Kalau di ilmu pengetahuan, peradilan berbeda. Itu satu ya. Jadi tadi juga kan dia cuma bilang, beliau cuma mengatakan bahwa bansos dikucurkan begitu banyak, lalu dalam keadaan pertumbuhan ekonomi yang sedang baik, karena itu
menurut beliau dapat diduga ini merupakan kepentingan elektoral basis itu kan cuma itu yang dibilang, tidak ada hal lain, keadaan lain yang beliau pakai untuk menguatkan kesimpulan itu gitu ya. Dengan kata lain, Bang Margarito, apakah Anda yang mengatakan apa yang disampaikan oleh para ahli saksi dari 03 ini hanya bersifat asumsi belaka, narasi belaka? Oh iya memang ini narasi aja gitu. Secara akademik sih asik ini, tapi dalam tadi saya bilang di dalam peradilan itu Anda mesti membentukkan sesuatu yang konkret. Bukan analisis. Betul memang ahli itu analisis, tetapi mesti masuk akal. Oke. Baik, Pak Sira. Di mana letak masuk akalnya itu tuh yang itu tadi itu. Oh, maksud begini. Kemarin kalau tidak salah di sini tuh saya bilang gitu ya. Tadi juga dia bilang tuh ada bagus tuh. Ada kenyataan bahwa di tempat-tempat yang tidak ada bansos juga menang tuh Prabowo Gibran tuh. Lalu di tempat-tempat yang ada bansos juga Anies menang juga kan, misalnya di Aceh dan di Sumatera Barat ya. Itu. Lalu misalnya di beberapa daerah yang kayak dia bilang itu di daerah-daerah yang bupati gubernurnya ya. Kan juga begitu. Jadi saya kira tidak ada yang masuk akal untuk diyakini bahwa fakta itu melahirkan fakta ya. Baik, Pak Sira Prayuna, tidak ada media yang menghubungkan kenyataan-kenyataan yang disampaikan oleh para ahli. Hanya semua bersifat asumsi, bersifat narasi. Itu dikatakan Bang Margarito, Pak Sira. Ya, saya kira gini, kalau kita bicara ahli, tentu ahli akan memberikan sebuah konstruksi berupa satu narasi serta analisis dalam pendekatan akademis tentunya. Tetapi apa yang dikemukakan oleh ahli sesungguhnya terkonfirmasi oleh saksi fakta. Ini soal bansos misalnya. Ada beberapa wilayah, daerah yang tadi terungkap di persidangan ada pembagian bansos yang kemudian di pembagian bansos itu diarahkan untuk memilih pasangan 02. Nah, saya kira antara ahli, tidak ahli dan saksi fakta tentu tidak bisa berdiri sendiri. Ahli memberikan satu narasi itu kan dalam kerangka untuk mengguidance kita tentang bagaimana secara analisis dan secara teoritik maupun secara akademis memberikan satu gambaran terhadap dampak serta korelasi dari meningkatnya jumlah bansos kali ini di 2024 ini. Tentu tidak lebih itu sebagai bagian dari kepentingan elektoral. Nah, tadi Prof. Didin menggambarkan itu dengan cukup baik saya kira. Nah, kemudian didukung oleh adanya saksi fakta yang kita ajukan. Jadi itu tidak merupakan satu rangkaian berdiri sendiri, itu harus dilihat secara komprehensif. Saya kira Pak Bung Margarito mesti melihat itu dari sisi ini. Ini bukan asumtif kok. Kalau ahli, saya misalnya bicara dengan Bang Margarito, kalau tentu analisisnya ada analis berangkat dari kajian-kajian akademik, dari teori-teori yang berkembang, dari doktrin-doktrin yang berkembang. Kita di dalam sistem hukum kita di MK itu juga akan harus didukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti, yaitu saksi dan bukti-bukti lain. Kami memberikan alat bukti cukup banyak untuk memberikan satu gambaran tentang bagaimana sesungguhnya realitas yang terjadi. Ada perubahan frekuensi politik masyarakat ketika diberikan bansos, dan ini kan bisa buktikan tadi. Saya kira itu. Baik. Sira. Tadi itu ahlimu itu menerangkan bansos itu duitnya Pak Jokowi atau APBN dan diperintah oleh undang-undang. Lalu Pak Jokowi yang bagikan itu bansos atau menteri? Jadi itu tentu APBN sudah diputuskan di DPR. Tapi ingat bahwa meskipun dalam mekanisme ketatanegaraan kita bahwa proses kebijakan politik anggaran itu diputuskan di parlemen bersama pemerintah, DPR sama pemerintah. Tapi kan kita lihat tentu usulan-usulan itu dari pemerintah, tentu ada pertimbangan-pertimbangan. Makanya kita lihat kenapa kok terjadi tren kalau cuma pemerintah yang mau DPR nggak mau. Kalau cuma pemerintah yang mau lalu DPR nggak mau, nggak jadi tuh. Baik, Pak Margarito, kita tahan terlebih dahulu. Kemudian Pak Sira juga kita tahan terlebih dahulu. Prof. Denny, kita mengerucut sedikit ini ke masalah bansos yang dibahas pada persidangan kali ini. Apakah sudah cukup sejalan, saling menguatkan antara apa yang disampaikan oleh saksi fakta dengan para ahli untuk bisa mendukung dalil-dalil dari pasangan 03. Nanti Prof. Denny bisa berikan pandangan, tapi setelah jeda Bang Martin juga kami sudah kembali saat lagi.
Terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli, mungkin saudara ahli fokus kepada petahana, dan kalau petahana tidak maju, orang yang disupport oleh petahana itu, bansos akan berpengaruh kepada meningkatnya dukungan kepada petahana atau orang yang didukung oleh petahana dalam proses pemilihan. Di negara kita ini tidak, mengapa harus fokusnya itu hanya pada petahana? Mungkinkah ada hal-hal lain juga yang sebenarnya luput dari perhatian kita? Sebagai satu contoh misalnya penyaluran dana desa. Dana desa itu 1 miliar per desa. Jumlah desa di negara kita ini 83.971 desa. Dan ada pendamping desa ya, yang langsung itu di bawah kontrol dari Menteri Urusan Desa. Apakah saudara ahli juga bisa melihat kaitannya, misalnya Menteri Desa itu adalah adik dari saudara Muhaimin Iskandar. Kalau dikontekskan dengan Jokowi dengan Gibran, apakah tidak relevan mengaitkan Muhaimin Iskandar dengan adiknya yang Menteri Desa yang menguasai penyaluran dana desa ini? Mengapa hal ini luput dari perhatian? Nanti kita akan minta bagaimana pandangan para narasumber ini untuk bisa memberikan tanggapannya atas apa yang disampaikan oleh Prof. Yusril Iza Mahendra. Tapi sebelumnya Prof. Denny menyambung apa yang sudah saya sampaikan sebelum jeda, ketika keterangan dari ahli didengarkan hanya terpisah, hanya keterangan ahli tersebut memang terlihat ini hanya sebuah asumsi narasi. Tapi kemudian jika saling berkaitan, saling menguatkan dengan apa yang disampaikan oleh saksi fakta, ini bisa menjadi sebuah bukti yang kuat, meyakinkan para hakim. Ini tadi yang disampaikan oleh Pak Sirah. Pandangan Anda, Prof. Denny? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pasti begini ya, kalau kita melihat tadi soal bansos ya, karena mengapa bansos ini menjadi menarik untuk dijadikan bahasan? Karena kalau pendekatannya pasal 24C hasil suara, maka memang dia menjadi kuantitatif. Apakah bansos itu relevan atau tidak untuk disoal? Dia akan melihat di daerah yang diberikan bansos mestinya menang. Pada saat tidak diberikan bansos tidak menang, berarti tidak relevan bansos itu untuk dipersoalkan. Itu pendekatan 24C, kuantitatif. Undang-undang dasar kita sebenarnya tidak memisahkan demikian, karena dia memadukan antara kuantitatif dan kualitatif. 22E yang saya sebutkan luber, jujur, dan adil, itu tidak hanya melihat relevansinya dengan suara, tetapi apakah prosesnya sendiri itu curang atau tidak, atau dalam bahasa konstitusinya jujur dan adil atau tidak. Menang dan kalah di daerah itu menjadi satu pertimbangan, tetapi yang lebih relevan adalah apakah ada kecurangan yang terjadi, karena kecurangan berarti melanggar prinsip konstitusionalitas, kejujuran dan keadilan tadi. Itu sebabnya menjadi penting kemudian bagi Mahkamah untuk menghadirkan menteri, 2 Menko ya, yang saya lihat itu terkait dengan bantuan sosial. Menko Perekonomian dengan Menteri Keuangan, kemudian Menko PKM dengan Ibu Menteri Sosial. Itu dua-duanya kan sangat terkait dengan bantuan sosial mestinya. Bantuan sosial ini menjadi satu yang menarik bagi Mahkamah, karena dia kalau terbukti, lagi-lagi kalau terbukti ya, dia bukan hanya bicara tentang akibatnya terhadap suara, sebagaimana tadi dianalisis oleh rekan Margarito Kamis, apakah ada relevansinya, adakah kausalitasnya antara bantuan sosial dan kemenangan di daerah. Tetapi yang lebih penting lagi-lagi apakah ada kecurangan atau tidak. Itu sebabnya menjadi penting untuk mengetahui bagaimana prosedur pembuatannya. Tidak semata-mata ada bansos menang, ada bansos kalah. Tidak semata-mata itu. Maka proses bansos yang nanti akan diulik-ulik oleh Mahkamah, menurut saya itu sedikit banyak menunjukkan Mahkamah ingin melihat sisi kausalitas proses pemilu itu sendiri. Dan ini menjadi catatan karena kalau kita lihat jurisprudensi pembatalan hasil Pilpres di Austria, di Kenya, di Maladewa, ataupun di Ukraina, itu tidak terkait dengan selisih suara. Itu terkait dengan, kalau di Austria dengan kecurangan,
di Ukraina karena ada intervensi kekuasaan. Jadi proses-proses yang melanggar prinsip free and fair election. Ini yang kemudian menjadi catatan mahkamah untuk melihat bukan hanya angka-angka, tapi prosesnya sendiri penting apakah sejalan dengan peran mahkamah sebagai safeguard atau pengawal konstitusi. Ini artinya sejauh ini mahkamah di 2004 sampai 2019 saya lihat bukan tidak melihat kausalitas atau kualitas satu proses pemilu, tetapi sejauh ini mahkamah belum teryakinkan. Jadi dalam pemilihan presiden 2019 misalnya sengketanya itu mahkamah mengatakan tidak cukup bukti atau tidak terbukti, tapi sebenarnya mahkamah masuk ke dalam proses kualitas itu iya. Dan di 2024 dengan menghadirkan menteri-menteri yang terkait dengan bantuan sosial itu menunjukkan bahwa mahkamah sebenarnya maju 1-2 langkah untuk lebih menegaskan prinsip free and fair election itu. Bagaimana nanti tentu akan sangat menarik di hari Jumat karena yang bertanya juga mahkamah tidak memberi kesempatan para pihak. Kelihatannya mahkamah ingin menunjukkan mereka tetap berusaha untuk menjaga fairness, independensinya, imparsialitasnya. Meskipun ini diminta oleh pasangan 01 dan 03, mahkamah menegaskan bahwa yang bertanya hanya para hakim konstitusi yang mulia. Ini sekali lagi ingin menunjukkan prosesnya tidak disetir, tidak dipengaruhi oleh para pihak. Mahkamah ingin menunjukkan independensi mereka, kemerdekaan mereka sebagai hakim, posisi mereka sebagai negarawan. Apakah itu nanti akan kita lihat dalam persidangan hari Jumat akan sangat menarik. Karena ini pertama kali dalam sejarah Republik untuk menghadirkan para menteri. Saya sebenarnya pernah menyampaikan kalau persoalan bantuan sosial itu ingin dilihat tidak hanya dari segi teknis prosedurnya, tapi dari segi policy-nya, pengambilan kebijakannya yang punya otoritas dan bisa menjelaskan dengan lebih baik dan perlu dikulik justru adalah Presiden Joko Widodo. Kenapa? Karena kalau memang ada persoalan-persoalan konstitusionalitas, maka sebenarnya dia tidak hanya pada tataran teknis prosedur yang dikuasai para menteri. Tentu menteri juga punya kemampuan untuk menjelaskan policy, kebijakan, pengambilan keputusan. Tetapi sebenarnya yang paling bertanggung jawab dari sisi pengambilan keputusan tentu saja adalah Presiden, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Menarik kalau mahkamah kemudian juga berpikir untuk menghadirkan keutuhan seluruhan pemahaman tentang bantuan sosial itu untuk memanggil Presiden Joko Widodo, meskipun saya menduga tentu akan banyak penolakan, bukan hanya dari sisi hukum, yuridis, legalitas, tapi dari sisi politis, karena pemanggilan Presiden di hadapan sidang peradilan mahkamah dalam sejarah itu hampir tidak pernah terjadi. Prof Denny. Selalu kemudian akan banyak sisi politik yang muncul. Tetapi kalau ingin mengambil kejelasan keadilan substantif, keadilan yang benar-benar memperjelas kalau kita bicara bantuan sosial, maka sebenarnya menarik untuk menghadirkan Presiden Joko Widodo sendiri. Baik, Prof Denny, nanti kita akan lanjutkan pemanggilan Menteri sebagai saksi, dijelaskan ataupun juga didengarkan pandangannya, termasuk juga tadi adanya usulan untuk bisa menghadirkan Presiden Jokowi. Bang Margarito bisa berikan pandangan, Bang Martin juga nanti, karena kalau tadi katanya Prof Denny bahwa bukan masalah atau bukan hanya masalah mengenai bansos dibagikan menang atau kalah, tapi juga proses pelanggarannya yang terjadi ataupun kecurangannya sesaat lagi. Hanya ada waktu tersisa cukup tipis di segmen terakhir perbincangan ini, jadi mungkin lebih padat pandangan-pandangannya, termasuk kesempatan terakhir juga bagi Bang Martin untuk bisa berikan pandangan mengenai hal ini. Silakan. Jadi saya ini menyampaikan statement tadi itu bukan untuk menghibur diri dan untuk meyakinkan konstituen, enggak. Tapi didasarkan dengan optimisme. Karena kenapa? Hasilnya Prabowo Gibran menang 58%, sekian. Dan menangnya itu di tempat-tempat di mana kepala daerahnya banyak dari tempat partainya abang kita tadi ya, Pak Sira, PDI Perjuangan. Di Sulut menang, di Manado menang, di Surabaya menang, di Jawa menang, Ternate menang. Itu bukan PJ, definitif PDI Perjuangan, PKB, Nasdem segala macam menang. Jadi apalagi yang mau disoal? Kalau masalah prosedur segala macam, bisa nggak
mereka buktikan bahwa terjadi pelanggaran yang mereka bilang itu. Karena seorang cawapres itu ya bisa jadi cawapres bukan hanya berdasarkan norma hukum loh. Ingat masih ada step selanjutnya. Gabungan koalisi partai politik harus sepakat untuk mengusung. Nah, koalisi Indonesia Maju sepakat dukung Gibran maju sebagai cawapres Pak Prabowo. Apa lagi yang mau disoal? Jadi makanya kalau tadi dibilang untuk menghibur diri, enggak. Justru karena kita optimis. Semua dalil-dalil yang disampaikan baik 01 maupun 03 dalam permohonan 01 dan permohonan 02 sudah kami patahkan. Dan akan kami buktikan nanti dengan saksi-saksi dan juga ahli-ahli yang kami hadirkan. Baik. Demikian, terima kasih. Baik, Bang Maketo silakan menutup juga. Ya ini usaha gitu ya. Namanya usaha ya kita hormatilah. Satu, yang kedua begini, dalam ilmu hukum itu yang formil dan material, prosedur dan substansi sama nilai hukumnya. Tidak ada bilang formil lebih penting atau substansi lebih. No. Dua-dua ini sama timbangannya dalam ilmu hukum. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi itu pernah di tahun berapa 2014-2019 itu pernah menyatakan secara tegas bahwa lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar yang didefinisikan secara tegas maka tidak boleh diperluas. Pasal 24C yang tadi teman Denny tadi bilang bla 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 itu clear hasil angka-angka. Hasil yang bisa dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi adalah hasil yang misalnya di dalam waktu penghitungan di KPU terus angkanya diperdebatkan di situ, tapi masa bodoh KPU. Itu sudah di tempat ini saya bilang yang begitu itu bisa diambil, diperiksa, di take over, diperiksa di meja sidang Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau tidak ya tidak. Kalau dia bikin namanya ambil kewenangan orang lain, dia perlu sendiri kewenangan dia. Apapun dalihnya itu. Gitu itu loh. Nah, apalagi Undang-Undang Dasar kita itu tegas memberikan untuk memproteksi apa yang tadi rekan Denny bilang itu tadi, jujur, adil, luber dan segala macam itu. Ya itu dia, kalau kau curang, sebelum itu sana proses di Bawaslu. Kamu lapor atau enggak? Kamu nggak lapor, nanti sudah kalah, terima lagi. Berdebat di segala macam, udah kalah baru kamu begini, tidak adil, begini, nepotisme macam-macam. Nggak benar juga itu. Gitu. Jadi saya rasa, tapi ini sudah kita hormat, namanya ini hak orang. Kita juga mesti belajar hormat orang menggunakan hak itu kan. Jadi ya sudahlah. Teman Sira ini berjuanglah sembari berdoa, Sira. Dan ini rumit ini, Sira. Baik, silakan terakhir penutup. Pak Sira silakan. Rumit ini itu dipesankan oleh Bang Margarito. Silakan Pak Sira. Ya, Bang Margarito kan tidak mengikuti persidangan secara langsung ya kan. Artinya kita ngomong di luar, Bos. Meskipun memberikan sebuah pandangan atau analisis terhadap perkembangan jalannya persidangan ini, tetapi kami masih meyakini bahwa kami akan dapat membuktikan dalil-dalil permohonan kami gitu loh. Jadi tadi saya sepakat dengan Bang Denny bahwa kita ini bukan bicara soal angka, kita ini bicara soal proses, berangkat dari pasal 22 ayat 1 itu bahwa pemilu itu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan penyelenggara pemilu harus memegang teguh pada prinsip penyelenggaraan pemilu yang non partisan, independensi, imparsialitas gitu lah kan, berimbang ini. Nah, fakta-fakta yang kemudian terungkap di persidangan ini termasuk alat bukti yang kami ajukan, tentu kami masih meyakini bahwa dengan adanya beberapa dalil yang kami kemukakan yang sedang proses pembuktiannya sedang berjalan, tentu ini menjadi satu harapan bagi kami untuk dalam pertarungan hukum ini akan tergambar bagaimana sesungguhnya yang terjadi dalam pemilu kita yang tidak baik-baik ini. Saya kira begitu. Baik, Pak Sira Payuna, terima kasih sudah memberikan pandangannya melalui daring. Prof Denny juga terima kasih sudah memberikan pandangannya di tengah kesibukannya. Yang pasti juga terima kasih Bang Margarito, Bang Martin juga sudah hadir dan juga menyampaikan apa yang perlu diketahui juga oleh masyarakat. Kita akan terus tunggu bagaimana lanjutan dari proses persidangan ini. Rekan kami Agita Malika juga akan memberikan informasi menarik untuk Anda setelah jeda. Ya betul sekali Pupi dan juga pemirsa, saat lagi kita masih akan menghadirkan sejumlah informasi penting lainnya, termasuk diantaranya adalah pelaku pembunuhan kasus TNI di akhirnya sudah berhasil tertangkap, di mana ada sebanyak 2 orang pelaku. Sesaat lagi pemirsa.
Pemirsa, 2 mobil mewah dan sejumlah dokumen disita penyidik Kejaksaan Agung menggeledah apartemen milik suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penyidik Kejaksaan Agung menggeledah apartemen milik suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan usai Harvey ditetapkan tersangka. Dari penggeledahan itu, 2 unit kendaraan milik tersangka Harvey Muiz jenis Rolls Royce dan Mini Cooper disita. Untuk penyitaan yang kita lakukan pada tadi malam, ya, kita berhasil menyita 2 mobil, ya, Mini Cooper dan Rolls Royce, ya, di kediamannya HM. Kemudian kita juga berhasil menyita beberapa dokumen elektronik, nah, yang terkait dengan tindak pidana, termasuk juga dokumen-dokumen yang kita sita di rumahnya, dan beberapa barang berharga yang masih dalam proses verifikasi, seperti itu. Pemeriksaan terus kita lakukan, kemudian beberapa tempat kita akan lakukan satu penggeledahan juga dan penyitaan sekaligus, ya, yang kita sudah identifikasi, ya. Dan termasuk kita ke depan juga kita melakukan satu identifikasi kepemilikan dari 16 orang tersangka ini sampai ke luar negeri. Semua kita lakukan pendataan dan lakukan aset tracing. Penyidik juga tidak menutup kemungkinan akan menerapkan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap tersangka Harvey Muiz. Bersamaan dengan penggeledahan, Kejaksaan Agung juga memeriksa 4 saksi, salah satunya Robert Bono. Robert Bono diduga sebagai aktor di balik 2 tersangka Helena Lim dan Harvey Muiz terkait tindak pidana korupsi PT Timah Tbk. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung terus menelusuri aliran dana terkait tindak pidana korupsi pertambangan PT Timah Tbk periode 2015-2022. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Petugas gabungan dari Polres Kota Sawah Lunto, Polres Kota Solok, dan Polisi Militer Landasan Utama TNI Angkatan Laut atau POM Lantamal 2 Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat mengamankan 2 tersangka dugaan pembunuhan warga Nias, Iwan Sutrisman Telam Banua, yang terjadi pada tahun lalu. Pihak kepolisian dan Lantamal 2 Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat yang dipimpin oleh Laksamana Pertama TNI Syufenri mengungkapkan kronologis terbunuhnya kasis TNI Al Iwan Sutrisman Telaum Banua. Pembunuhan tersebut murni penipuan terhadap korban yang diimingi bisa meluluskan menjadi anggota TNI. Kapolres Kota Sawah Lunto AKBP Purwanto menyebutkan pembunuhan yang terjadi pada 24 Desember 2022 tersebut dilakukan di sebuah kebun pinus di kawasan Danau Biru Kota Sawah Lunto. Saudara-saudara rekan-rekan semua, atau isi saja. Kita akan memperbarui informasi terkini bagaimana perkembangan kasus tersebut bersama dengan AKP Syafrinaldi selaku Kasat Reskrim Polres Kota Sawah Lunto. Pak Kasat, selamat malam. Ya, selamat malam, Mbak. Pak Kasat, ini sudah ada 2 pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka. Apakah akan ada pengembangan pelaku lainnya dan bagaimana sebenarnya motif dari pelaku ini melakukan pembunuhan, Pak? Ya, dapat kami sampaikan di sini, Mbak. Untuk sementara dari pengembangan penanganan kasus tersebut, kami koordinasi dengan TNI POM Angkatan Laut lain Padang bahwa untuk tersangka yang dari Angkatan Laut itu ditangani oleh rekan kami dari Angkatan Laut, kemudian yang dari sipil kami yang menangani. Kemudian untuk motif dari sipil karena diiming-imingi uang oleh berinisial Adan dari Angkatan Laut. Motif penipuan ya, Pak. Ini menjadi pertanyaan juga, Pak. Bagaimana kemudian sudah selama bertahun-tahun akhirnya baru ketahuan sekarang begitu ya? Dari pelaku ini bagaimana bisa mengelabui baik dari keluarga pelaku ataukah apakah korban ini sebelumnya pernah tinggal bersama dengan para pelaku ini sehingga tidak terlalu ketahuan begitu, Pak? Kalau pelaku dengan korban sudah jelas sudah kenal lama, Pak. Karena dengan pihak Angkatan Laut dan kemudian yang dari pihak sipil karena dibawa oleh rekan kita dari Angkatan Laut untuk
dari Kata Laut Serda Adan dengan membawa ke lokasi Kota Solo untuk dilakukan eksekusi di sana, Pak. Jadi pelaku sipil ini diminta uang sebesar 30 juta. Demikian, Pak. Oke, lalu bagaimana kemudian pelaku ini bisa mengelabui keluarga dari korban selama ini, Pak, sampai tidak bisa ketahuan sama sekali? Mungkin itu ranahnya dari rekan kami yang di Angkatan Laut, Pak. Karena kami pengembangan dari rekan kami di Angkatan Laut. Setelah didapat tersangka dari Angkatan Laut, kemudian beliau, rekan-rekan kami di Angkatan Laut menghubungi kami bahwa ada tersangka lain, yaitu dari orang sipil, masyarakat sipil yang berada di Kota Solo. Jadi kami bergabung dengan Polres Solo dan jajaran dan dari Angkatan Laut. Ya, masing-masing tersangka ini perannya seperti apa, Pak? Termasuk juga dari tersangka sipil ini? Dari hasil pengakuan yang kami periksa, dari pengakuan dari sipil, sewaktu di tempat TKP yang berada di Danau Biru yang di Kota Solo tersebut, di dekat Pinus, itu posisi pas waktu korban lengah, kemudian korban dipiting atau dicekik dari belakang oleh rekan kita dari Angkatan Laut, oknum. Kemudian dari sipil ini melakukan menghujam belati atau senjata tajam sebanyak 3 kali ke perut korban. Demikian, Pak. Baik, kita akan terus menantikan bagaimana pengembangan dari kasus ini. Terima kasih Kasat Reskrim Polres Kota Sawah Lunto, AKP Syafrinaldi sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih, Pak. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, ribuan calon pemudik ini terus memadati stasiun Pasar Senen sejak siang tadi. Kami juga akan menghadirkan informasi langsung selengkapnya dari Stasiun Gambir. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, sejumlah perjalanan jarak jauh tujuan Surabaya dan Blitar pada tanggal tertentu habis terjual pada H-8 jelang Lebaran. Untuk mengantisipasi lonjakan pemudik, PT KAI Daob 2 Bandung menambah 76.000 tiket. Ya, memasuki H-8 jelang Lebaran, PT KAI Daob 2 Bandung telah menjual 165.000 tiket dari 300.000 tiket yang disediakan pada arus mudik Lebaran tahun ini. Sejumlah perjalanan kereta api jarak jauh ke wilayah Surabaya dan Blitar pada tanggal 6 hingga 9 April tiket ludes terjual. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, Daob 2 Bandung menambah 76.000 tiket mudik Lebaran ke sejumlah daerah seperti Solo, Yogyakarta hingga Surabaya. Sementara itu di Jakarta, ribuan calon pemudik terus memadati stasiun Pasar Senen sejak siang tadi. Sejumlah penumpang mengaku sengaja memilih kereta api untuk mudik Lebaran karena selain nyaman dan menghindari kemacetan, jadwal kedatangan pun bisa diperkirakan. Tercatat untuk hari ini, Daob 1 Jakarta memberangkatkan lebih dari 32.000 pemudik dari stasiun Pasar Senen, Gambir, serta stasiun lainnya di Jakarta. Total ada 77 kereta api yang diberangkatkan hari ini menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pemirsa, kita akan melihat situasi terkini di Stasiun Gambir. Sudah ada rekan kami Felicia Armelinda yang akan mengabarkan langsung dari sana. Feli, apakah sudah terlihat arus mudik ataupun lonjakan arus mudik di sana? Ya, Gita dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat saat ini memang sudah mulai diramaikan oleh para pemudik.
Dan memang bisa dilihat juga pemirsa, ini para pemudik akan melakukan perjalanan ke kota halamannya masing-masing, ini membawa koper, kemudian juga membawa tas ransel dan juga bawaan-bawaan lainnya. Namun jika bisa kami deskripsikan untuk kondisi terkini di stasiun Gambir ini memang masih dapat dikatakan kondusif dan juga belum terlihat adanya kepadatan maupun antrian panjang, baik itu dari pintu masuk, kemudian juga dari penukaran tiket ataupun dari ruang tunggu yang ada di stasiun Gambir ini sendiri. Dan memang pemirsa, menurut informasi yang kami dapatkan dari manajer Humas PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta, Iksvan Henry Wintoko, mengatakan bahwa per hari ini atau per 2 April 2024 ini memang telah dilakukan keberangkatan sebanyak 32.218 penumpang dari stasiun-stasiun yang ada di daerah operasional 1 ini, yang mana dalam rinciannya ini ada 6.104 penumpang yang berangkat dari stasiun Gambir, kemudian juga ada 19.979 penumpang yang berangkat ke kota tujuannya masing-masing dari stasiun Pasar Senen dan juga dari stasiun-stasiun lainnya seperti stasiun Bekasi, kemudian juga stasiun Karawang dan juga stasiun Cikarang. Dan untuk kedatangannya sendiri ini juga ada sejumlah kedatangan ke stasiun-stasiun di daerah operasional 1 ini sebanyak 13.940 penumpang dari berbagai kota ke stasiun-stasiun yang ada di daerah operasional 1 Jakarta seperti stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen. Dan Iksvan Henry Wintoko juga mengatakan bahwa PT KAI ini menetapkan masa angkutan Lebaran 2024 ini dari tanggal 31 Maret 2024 hingga tanggal 21 April mendatang. Dan maka dari itu PT KAI Daerah Operasional 1 menyiapkan sebanyak 1.677 kereta api atau sama dengan 77 kereta api, keberangkatan kereta api setiap harinya. Dan hingga saat ini untuk tiket yang sudah terjual sendiri ada sebanyak 684.720 tiket. Dan untuk ketersediaan tempat duduk yang sendiri ini masih tersedia sekitar 307.082 tempat duduk yang masih tersedia, yang masih bisa dibeli oleh para pemudik. Dan memang pemirsa, untuk arus puncak mudik ini memang diprediksi oleh Kementerian Perhubungan akan terjadi pada H-4 Lebaran Idul Fitri atau pada pada hari Sabtu 6 April 2024 dan juga pada H-2 Lebaran atau pada Senin 8 April 2024. Demikian Agita, kembali kepada Anda di studio. Baik, lonjakan pemudik ini masih belum terlalu signifikan namun sudah mulai terlihat. Terima kasih Felicia Amelinda, informasi langsung dari Stasiun Gambir. Pemirsa, arus mudik di Pelabuhan Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah ini kembali dipenuhi pemudik. Kali ini sekitar 1.400 lebih penumpang diberangkatkan menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur pada Selasa siang. 1.400 orang melebih pemudik memadati terminal keberangkatan penumpang Pelabuhan Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Sebagian besar dari mereka merupakan perantau asal Pulau Jawa yang akan mudik lebaran ke kampung halaman. Para pemudik ini diberangkatkan menggunakan kapal motor Lawit milik PT Pelni. KM Lawit sebelumnya bertolak dari Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah dan tiba di Pelabuhan Sampit membawa sekitar 100 orang. Di Kabupaten Tangerang, Banten, seorang pemilik toko pakaian menjadi korban penikaman yang dilakukan oleh pengunjung toko. Akibat peristiwa tersebut, korban tewas dengan luka tikam. Peristiwa tersebut viral di media sosial. Seorang pemilik toko busana di kawasan Jalan Borobudur, Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten, tewas di depan toko miliknya setelah menjadi korban penikaman yang dilakukan seorang pengunjung toko pada 1 April 2024, Senin kemarin. Usai melukai korban, pelaku kabur mengendarai mobil berwarna putih. Namun saat mencoba kabur, pelaku menabrak kendaraan motor sehingga membuat pengguna jalan lainnya berusaha menghadang dan menghentikan pelaku.
Pelaku juga sempat mengancam warga yang mencoba menangkapnya. Peristiwa tersebut terekam dalam gambar video amatir yang kemudian viral di media sosial. Aksi penikaman yang dilakukan pelaku membuat geger warga sekitar. Pasalnya, pelaku melakukan aksinya tersebut di saat kondisi lokasi kejadian ramai. Tak berselang lama, petugas unit reskrim Polsek Kelapa II berhasil mengamankan pelaku penikaman. ND, 43 tahun, menikam korban RA, 52 tahun karena sakit hati atas ucapan korban. Tersangka mendatangi toko milik korban dan diminta melepas alas kaki, kemudian keduanya terlibat cekcok mulut dan berujung penikaman dengan senjata tajam. Di sini dia awali ketika pelaku mendatangi toko korban untuk berbelanja baju koko dan batik, ya. Kemudian karena pelaku disuruh lepaskan sendal oleh korban, pelaku tidak mengindahkan, namun pelaku meninggalkan toko korban. Lalu pelaku mendengar ada kata tai, ya, sehingga pelaku kembali menghampiri korban, bertanya apa maksudnya, sehingga terjadi percocokan, kemudian cakar-cakaran. Lalu pelaku menuju mobilnya mengambil sebuah samurai atau sebuah besi yang bentuknya samurai, kemudian langsung menusuk korban. Kalau motifnya sendiri itu ya? Ya, motifnya karena tersinggung dan sakit hati. Kalau korban lukanya di mana aja, Bang? Korban lukanya di sebelah kiri di bawah payudara. Untuk pelaku diamankan di mana? Pelaku sekarang diamankan di Polsek Kelapa II. Usai mengamankan tersangka pelaku, polisi juga mengamankan senjata tajam jenis samurai dan kendaraan roda 4 yang digunakan tersangka saat berusaha kabur usai melakukan penikaman. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Bilhan Wahyudi, TV One mengabarkan. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Betul sekali Agita, dan juga pemirsa jangan sampai Anda lewatkan catatan demokrasi akan hadir saat lagi setelah jeda. Saya Putri Viola. Saya Agita Patika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Nutrif Benekol. Wadimor, tentu sarung kita.